004. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum bimbingan dan konseling kelompok dengan dosen pengampu Ibu Puri Handayani MA. Nah, di sini saya akan mereview makalah saya yang berjudul Peran Guru BK dalam Mengatasi Siswa yang Merokok di Sekolah. Selamat menyaksikan. Lanjut, pembahasan yang pertama yaitu peran guru BK dalam mengatasi siswa yang merokok di sekolah. Nah, perilaku merokok di sekolah itu merupakan masalah serius yang dapat berdampak negatif pada generasi muda. Nah, rokok adalah salah satu produk yang sangat adiktif dan berbahaya. Itu tidak hanya merusak kesehatan paru-paru, akan tetapi juga berpengaruh pada lingkungan ataupun orang-orang di sekitar kita. Bagi perokok itu adalah perokok aktif, sedangkan orang-orang yang mencium bau rokok itu merupakan perokok pasif. Jadi bahaya merokok itu tidak hanya pada perokok itu sendiri, tapi juga pada orang yang mencium bau rokok itu yang disebut juga dengan perokok pasif. Oke, lanjut. Para ahli telah mengidentifikasi beberapa tahapan dalam perilaku merokok. Menurut pandangan mereka, terdapat 4 tahapan ataupun proses yang terlibat dalam perilaku merokok. Yang pertama, itu tahap persiapan. Yang kedua, tahap inisiasi. Yang ketiga, tahap menjadi perokok. Yang keempat, tahap mempertahankan perilaku merokok. Nah, pada tahap persiapan ini adalah tahap awal, yaitu tahap proses merokok tadi. Nah, pada tahap ini mungkin individu mulai terpapar dengan rokok ataupun orang yang merokok di sekitarnya. Nah, ia mungkin merasa tertarik untuk mencoba merokok tersebut. Nah, selanjutnya tahap inisiasi. Nah, tahap inisiasi ini terjadi misalnya pertama kali individu itu mencoba merokok. Nah, pada tahap ini biasanya ia hanya mencoba-coba merokok dikarenakan misalnya teman sebayanya merokok tadi, jadi ia juga ikut penasaran gitu, gimana sih rasanya merokok gitu. Jadi dia ikut-ikutan gitu. Itu tahap inisiasi. Selanjutnya tahap menjadi perokok. Nah, tahap menjadi perokok ini dia sudah mulai menjadi teratur gitu. Dia merokok mulai secara teratur, maksudnya dia juga menyelingi waktu merokok tersebut. Nah, oke, selanjutnya yaitu tahap mempertahankan kebiasaan merokok. Nah, tahap ini yaitu di mana seorang perokok itu mempertahankan perilaku merokok tersebut, yaitu dengan cara merokok dengan cara berkelanjutan dari waktu ke waktu, dan dia mulai kecanduan gitu dalam merokok tadi. Nah, biasanya penyebab kebiasaan merokok ini yang pertama itu faktor sosial. Nah, jadi faktor sosial ini itu menjadi pengaruh rokok itu karena lingkungan sosialnya. Contoh yang seperti saya katakan tadi, misalnya di lingkungannya itu banyak sekali orang-orang yang merokok di sekitarnya gitu. Jadi dia pun tertarik gitu, dan juga dengan ajakan teman-temannya, itu faktor sosial. Dan selanjutnya kebutuhan untuk menghisap dan mengunyah. Jadi dia itu merasa kayak selain makanan ataupun kebutuhan pokok yang ia makan, mungkin ia juga tertarik dengan rokok itu tadi. Nah, itu setelah ia mencobanya, dia merasa tertarik dan kayak kalau tidak menghisap rokok itu kayak ada yang kurang gitu. Selanjutnya yaitu respon otomatis yang berulang. Nah, mengacu pada kondisi ini di mana perilaku merokok menjadi respon otomatis. Nah, setelah beberapa kali merokok, otak dapat mengaitkan situasi ataupun perkelasan tertentu dengan merokok sehingga individu merespon dengan merokok tanpa berpikir panjang. Jadi perilaku merokok di sini yaitu dia tidak lagi kayak memikirkan apa sih dampak merokok itu, enggak, dia langsung mencoba aja tanpa berpikir panjang gitu kan. Selanjutnya faktor genetik. Nah, faktor genetik ini kecenderungan genetik yang menjadi lebih rentan menjadi perokok. Contohnya, misalnya nih, penelitian menunjukkan bahwa ada komponen genetik yang mempengaruhi apakah seseorang lebih cenderung menjadi perokok ataupun tidak gitu. Selanjutnya yaitu ketergantungan pada sasaran. Ketergantungan pada sasaran ini salah satu terutama yang membantu individu sulit untuk berhenti merokok gitu. Nikotin pengaruh sel pusat dan sel tubuh berasal dengan nikotin, dan merokok dapat menghasilkan gejala penarikan yang tidak nyaman. Contohnya orang yang sudah kecanduan merokok ini ketergantungan pada sasarannya. Cuma saja jika ia tidak mengkonsumsi rokok selama misalnya 5 jam ataupun setengah hari, dia kayak ngerasa ada gejala ataupun efek tertentu pada badannya. Contoh, dia kayak tiba-tiba menggigil gitu kan, kayak tiba-tiba pucat. Nah, itu adalah salah satu ketergantungan pada sasaran tadi. Oke, lanjut. Selanjutnya itu mengenai peran guru BK dalam
keempat, pencegahan dan intervensi. Yang kelima, kolaborasi dengan orang tua dan pihak terkait. Yang keenam, evaluasi dan tindak lanjut. Jadi penilaian dan tindak pidana ini yaitu guru memiliki peran awal dalam mengidentifikasi siswa yang terlibat perilaku merokok. Mereka dapat melakukan penilaian dan identifikasi perilaku merokok tersebut, yaitu dengan cara memotivasi siswa untuk berhenti merokok dan menanyakan penyebab perilaku merokok siswa tersebut itu apa gitu. Selanjutnya, konseling dan dukungan emosional. Jadi salah satu peran utama guru BK adalah memberikan konseling pada siswa yang merokok tersebut. Jadi siswa yang melakukan ataupun melakukan tindakan merokok tadi yaitu diberikan konseling, contohnya misalnya konseling individual bisa dan konseling kelompok juga bisa gitu. Jadi dalam proses konseling itu ditanyakan mengapa kamu mencoba merokok tersebut dan tahukah kamu apa penyebab ataupun dampak rokok tersebut bagi kesehatan kamu, dan sehingga dalam proses konseling itu mendapatkan sebuah solusi ataupun tujuan. Oke, selanjutnya pendidikan dan kesadaran. Jadi pentingnya seseorang itu memiliki pendidikan, yaitu agar seseorang itu tahu gitu apa sih misalnya dampak negatif dari pelaku merokok tersebut, dan dia pun tahu dan menyadari bahwa hal ataupun yang dia lakukan itu salah gitu. Jadi jika seseorang ingin menjaga kesehatannya, jadi faktor yang utama yang harus dihindari yaitu perilaku merokok tersebut itu berbahaya gitu. Jadi hindarilah perilaku merokok tersebut demi kesehatan, agar kesehatan tersebut terjaga. Selanjutnya, pencegahan dan intervensi. Jadi perlu adanya pencegahan sebelum seseorang itu mencoba yang namanya rokok. Misalnya itu dengan cara sosialisasi. Nah, dengan cara sosialisasi ini misalnya di sekolah-sekolah tersebut misalnya dilakukan dari pihak-pihak kesehatan mengenai sosialisasi mengenai dampak merokok tadi, sehingga siswa tersebut menyadari bahwasanya merokok itu berdampak buruk bagi kesehatannya dan juga bagi kesehatan orang lain, serta mempengaruhi pola pikir siswa tersebut dan mengganggu proses pembelajarannya. Oke, selanjutnya evaluasi dan tindak lanjut. Nah, ini adalah proses terakhir. Nah, jadi evaluasi dan tindak lanjut ini yaitu di mana guru BK mengoreksi mengenai bagaimana ataupun cara ataupun langkah agar siswa tersebut berhenti dari tindakan merokok tersebut gitu. Nah, di sini juga guru BK memberikan tindak lanjut, misalnya siswa tersebut melakukan melanggar aturan gitu dengan cara merokok tadi, yaitu bisa dengan seperti yang saya sampaikan tadi dengan proses konseling. Nah, terus yang kedua, jika ia masih saja melakukan tindak merokok tersebut, seorang guru BK bisa melakukan kolaborasi dengan orang tua ataupun dengan guru-guru lainnya gitu. Baik, selanjutnya yaitu pencegahan yang dapat dilakukan guru BK untuk mengatasi siswa yang memenuhi syarat. Yang pertama, perencanaan program konseling kelompok. Nah, perencanaan program konseling kelompok itu yaitu dengan cara guru BK mengumpulkan orang-orang ataupun siswa-siswa yang terlibat dalam aktivitas mereka tadi. Nah, di sana dalam proses tersebut ditanyakan mengenai permasalahan apa faktor penyebab siswa tersebut mengkonsumsi rokok tersebut, dan terus sehingga menghasilkan solusi gitu. Selanjutnya yaitu rancang kurikulum konseling. Jadi tujuan ini peserta kelompok dipilih untuk merancang kurikulum ataupun agenda yang akan diikuti oleh kelompok selama sesi konseling. Ini melibatkan pertentuan topik yang akan dibahas, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam program konseling tersebut. Selanjutnya, pilih metode dan teknik konseling yang sesuai. Nah, jadi teknik apa nih kira-kira yang sesuai untuk mengatasi siswa yang mengkonsumsi rokok tersebut gitu. Selanjutnya, sesi konseling kelompok. Nah, sesi konseling kelompok ini diperuntukkan agar siswa itu saling sharing gitu, saling sharing mengenai permasalahan rokok yang sedang mereka hadapi, sehingga mereka bisa menemukan jalan keluar itu sendiri dari hasil sharing-sharing diskusi tersebut. Oke, selanjutnya pelibatan orang tua dan staf sekolah. Mengapa orang tua dan staf sekolah itu perlu dilibatkan? Karena bisa jadi faktor pertama ataupun faktor penyebab mengapa siswa tersebut mengkonsumsi rokok yaitu dari orang tuanya sendiri. Contoh, misalnya orang tuanya ataupun ayahnya itu mengkonsumsi rokok, sehingga si anak ini yaitu meniru perilaku orang tuanya gitu, dan orang tuanya ini pun tidak yang namanya melarang gitu. Nah, jadi perlunya pelibatan orang tua dan ini yaitu untuk agar bekerja sama untuk
memantau anak tersebut dari pelaku merokok gitu. Terus selanjutnya evaluasi kemajuan dan pencapaian. Setelah melakukan sesi konseling, tentu saja siswa itu akan dipantau apakah dari setelah proses konseling tersebut dia mengalami perubahan gitu. Jika mengalami perubahan, maka itu akan dilakukan evaluasi terus ataupun berkelanjutan sehingga mendapatkan proses pencapaian sampai siswa itu benar-benar berhenti dari kelompok tersebut. Hanya penyesuaian dan peningkatan. Nah, setelah siswa tersebut bisa gitu untuk berhenti merokok tadi, nah guru BK perlu nih itu mengapresiasi siswa yang berhenti merokok tersebut agar siswa tersebut tidak mengulangi perilaku itu lagi. Pun hambatan dan tantangan dalam memberikan untuk memecahkan masalah tersebut itu yang pertama keterbatasan waktu dan sumber daya, yang kedua stigma dan privasi, yang ketiga kurangnya pelatihan khusus, yang keempat resistensi dari siswa, yang kelima pengaruh lingkungan sosial dan sebagainya, yang keenam kerjasama dengan orang tua, yang ketujuh kurangnya sumber daya eksternal, yang kelima perubahan kebijakan sekolah, yang kesembilan tantangan hukum, yang kesepuluh perubahan perilaku yang lambat, yang kesebelas kurangnya sumber informasi, yang kedua stigma terhadap kesehatan mental. Bisa yang dapat saya sampaikan dari hasil review yang saya baca tadi terkait makalah saya, yaitu informasinya sudah cukup jelas, yaitu dari cara ataupun tahap-tahap perilaku merokok, dari tahap persiapan, inisiasi, dan lain sebagainya, sampai peran guru BK itu sendiri. Terus bagaimana cara guru BK itu mengatasi permasalahan siswa tersebut itu sudah cukup lengkap. Dan kekurangannya yaitu saya tidak membahas mengenai dampak negatif dari merokok tersebut tadi, itu tidak ada dipaparkan dari makalah saya. Nah, dari segi referensinya itu sudah cukup banyak dan cukup jelas. Mungkin itu saja.